Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di YouTube channel Yulinda Alkicit. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 13A9 aksi nyata mode 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun visi saya adalah terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan visioner pada praktek seni budaya membuat taplak batik dengan canting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulinda SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Cimahi. Sebagai pengantar, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan peta konsep keterkaitan antara materi yang telah saya buat mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 dalam merumuskan visi impian saya. Setelah melalui pemikiran yang lebih jauh, visi saya mengkerucut menjadi terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan visioner. Baiklah, aksi nyata kali ini berdasar kepada visi revisi saya, yaitu terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan visioner pada praktik seni budaya membuat taplak bermotif batik dengan teknik canting. Mengimplementasikan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Tahap 1 aksi nyata perencanaan. Pada tahapan ini yang pertama saya lakukan adalah membuat perencanaan strategi penerapan aksi nyata. Lalu saya mensosialisasikannya kepada kepala sekolah, waka kurikulum, waka pengelolaan, dan waka kesiswaan serta rekan guru satu mapel. Kemudian yang ketiga, saya berkoordinasi dengan orang tua melalui wali kelas karena berkaitan dengan sarana serta pembiayaan. Selanjutnya adalah tahap 2 dari aksi nyata saya, pelaksanaan. Pada tahap ini tidak lupa selalu dimulai dengan berdoa dan selalu menjaga semangat terus belajar anak, bisa jadi dengan berfoto bersama sebelum atau sesudah pembelajaran atau berfoto ketika mereka berhasil melakukan sesuatu atau melakukan ice breaking dan lain sebagainya. Kemudian tak lupa di awal pembelajaran saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi apa dan bagaimana batik itu berdiferensiasi. Kegiatan ini akan saya lakukan dengan dua teknik, yaitu wawancara dan pengisian otak. Teknik wawancara akan saya lakukan berupa pertanyaan-pertanyaan pematik untuk menunjang ketika saya menjelaskan tentang materi batik. Setelahnya saya akan memberikan lembar kerja yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan di mana jawabannya adalah cerminan dari perbedaan gaya belajar, potensi, dan minat mereka. Berdiferensiasi terlihat juga ketika mereka diberi kebebasan untuk memilih tempat belajar yang mereka inginkan. Berikut saya akan memperlihatkan beberapa dokumentasi saya tentang proses membatik. Yang pertama adalah explore desain dan motif batik. Pada tahap ini anak akan mencari ide-ide di dalam kelompok tentang desain dan motif batik apa yang akan mereka pilih. Idenya bisa dari YouTube, Pinterest, ataupun dari buku-buku literasi tentang batik. Selanjutnya, menggambar motif batik di kain. Terlihat mereka asik melakukannya dengan bermacam-macam teknik. Tahap selanjutnya adalah tahap yang paling menantang karena pada tahap ini mereka akan menerapkan lilin dengan menggunakan api, sehingga mereka harus fokus mencari tempat yang tepat, tidak terganggu Tukang jaga lilin. hilir-hiliknya anak-anak. Dapat kita lihat perbedaan posisi mereka melakukan tahap seni canting ini. Seru ya, ada yang memakai meja. Pada tahap ini guru sangat berperan aktif Pastikan untuk nyambung mengawasi garisnya. berjalannya proses menerapkan lilin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tukang jaga lilin.
Proses yang terakhir adalah proses pewarnaan. Nah, pada proses ini anak terlihat sangat bahagia karena mereka mempunyai pengalaman baru, yaitu menerapkan pewarna di atas kain. Biasanya kan di atas kertas. Tada! Berhasil sudah mereka membuat sebuah taplak dengan teknik batik. Seru ya? Tahapan yang ketiga dari aksi nyata saya yaitu refleksi. Refleksi dilakukan di setiap akhir atau awal membatik, baik secara klasikal maupun dalam kelompok kecil. Evaluasi dan tindak lanjut langsung saya implementasikan pada pertemuan selanjutnya. Murid pun mengisi perasaan mereka di lembar refleksi. Bermacam perasaan mereka ungkapkan, ada yang merasa senang, ada yang lelah, ada yang merasa bukan bakatnya, ada yang bangga karena tahu betapa butuh perjuangan untuk mendapatkan hasil batik tulis yang baik. Saya yakin pada pembelajaran kali ini akan terbentuk karakter baik pada murid-murid kita, terutama karakter mencintai budaya bangsa dan mau menghargai karya orang lain. Yang terakhir, mari kita dengarkan testimoni dari rekan guru dan murid saya tentang pembelajaran batik dengan canting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Arianto. Saya di SMP 2 Cimahi sebagai guru BK. Di sini saya akan mengkritisi pembelajaran membatik oleh Ibu Yulinda. Menanggapi pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan visioner. Dalam pembelajaran ini, siswa menuangkan ide kreatifnya yang berbeda-beda dalam membuat batik. Siswa juga diberikan keleluasaan dalam berekspresi mulai dari motif, desain, dan tempat. Guru mata pelajaran juga memberikan arahan dan contoh batik yang bisa dilihat oleh siswa. Karena beberapa siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Semuanya pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Contohnya siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Bu Yulinda memberikan penjelasan serta contoh, jadi memudahkan anak yang memiliki gaya belajar auditori dengan pendengarannya. Yang kedua ada visual, yaitu dari penglihatan. Bu Yulinda juga sudah memberikan contoh, jadi siswa bebas melihat contoh yang diberikan oleh Ibu Yulinda. Sedangkan Ibu Yulinda membebaskan anak menggunakan handphonenya untuk mencari referensi di internet. Dan yang kedua, gaya belajar siswa yang kinestetik. Gaya belajar ini menggunakan pendengaran dan penglihatan. Jadi siswa bisa mendengarkan dan melihat secara langsung apa yang Ibu Yulinda jelaskan. Media lain yang digunakan juga lewat YouTube. Dengan begitu siswa bisa melihat tutorial di YouTube. Dengan demikian, siswa dapat menggali keberagaman gaya belajar, potensi dan minat belajar siswa berbasis IT juga. Demikian testimoni saya mengkritisi pembelajaran membatik canting oleh Ibu Yulinda. Semangat terus Ibu agar anak-anak senang dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufitinakan Miliki Apriani akan memberikan pengalaman saya saat belajar dengan Bu Yulinda. Pada pembelajaran seni budaya yaitu membatik dengan canting, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya selalu merasa didengar dan didukung selama pembelajaran berlangsung. Saya merasa diberikan keleluasaan dalam mengekspresikan bakat saya dalam menggambar. Dalam pembelajaran seni budaya, saya merasa percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Demikian pengalaman saya pada pembelajaran seni budaya oleh Bu Yulinda. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, makin semangat. Salam guru penggerak.